semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Indah Mayasari, NIM SB 18017 dari Fakultas Kesehatan Program Sarjana Kebidanan tingkat 3. Baik, di sini saya akan memberikan KIE tentang sifilis. Baik, untuk KIE pada masa hamil pada penderita hepatitis B, yang pertama yaitu ada persiapan alat. Yang pertama ada alat tulis dan lembar balik. Yang kedua yaitu fase orientasi yang meliputi salam tera ketik dan memperkenalkan diri kepada pasien. Yang kedua yaitu ada menjelaskan tujuan dari KIE ini untuk memberikan pengetahuan kepada ibu hamil tentang hepatitis B. Untuk yang selanjutnya yaitu ada menjaga privasi dengan menutup tirai atau menutup pintu, dan ini untuk yang terakhir yaitu mencuci tangan. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada fase kerja. Yang pertama yaitu menanyakan identitas klien. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada fase kerja yaitu menanyakan identitas klien. Biasanya identitas klien sendiri itu meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin pasien, agama, suku bangsa, golongan darah, pendidikan, pekerjaan jika beliau sudah bekerja, status pernikahan jika sudah menikah, dan alamat, nomor telepon yang bisa Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan apresiasi mengenai KIE tentang masa sebelum hamil pada penderita hepatitis B, yaitu menanyakan apakah ibu sudah mengetahui tentang hepatitis itu sendiri. Jika belum, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa sih itu hepatitis B. Jadi hepatitis B adalah infeksi yang terjadi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau VHB. Penyakit ini bisa disebabkan oleh hepatitis B itu sendiri. Nah, penyakit ini bisa menjadi akut atau kronis dan dapat pula menyebabkan radang hati, gagal hati, serosis hati, kanker hati, dan kematian. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya kehamilan dengan penyakit hepatitis B, yaitu ibu hamil yang terserang hepatitis B dapat menularkan virus itu kepada bayi atau janin yang sedang dikandungnya, yang ada dalam kandungan atau waktu menyusui pada bayi itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menjelaskan orang yang beresiko tinggi tertularnya hepatitis B. Orang yang beresiko terkena penyakit hepatitis B itu salah satunya yang pertama yaitu imigran dari daerah endemis hepatitis B. Yang kedua yaitu adanya penggunaan obat secara intravena atau IV yang sering bertukar jarum dan alat suntik. Yang ketiga yaitu pelaku hubungan seksual dengan banyak orang atau dengan orang yang terinfeksi hepatitis B. Untuk yang keempat yaitu pria homoseksual yang secara seksual aktif. Untuk yang kelima yaitu pasien rumah sakit jiwa. Untuk yang keenam yaitu narapidana pria. Untuk yang ketujuh yaitu pasien hemodialisis dan penderita hemofilia yang menerima produk tertentu dari plasma. Untuk yang kedelapan yaitu kontak serumah dengan karier hepatitis B. Untuk yang terakhir yaitu pekerja sosial di bidang kesehatan, terutama yang banyak kontak dengan darah pasien. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gejala pada kehamilan trimester 1 dan trimester 2 dengan virus hepatitis B, yaitu yang pertama gejalanya akan sama dengan gejala hepatitis virus pada wanita tidak hamil, meskipun gejala-gejala yang timbul relatif lebih ringan dibandingkan dengan gejala-gejala yang timbul pada trimester 3. Namun penderita hendaknya tetap dirawat di rumah sakit. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala pada trimester ketiga dengan virus hepatitis B, yaitu yang pertama yaitu menimbulkan gejala-gejala yang lebih berat dan penderita umumnya menunjukkan gejala-gejala fulminan. Pada fase ini, hepatitis nekrosis akut sering terjadi dengan menimbulkan mortalitas ibu yang sangat tinggi dibandingkan dengan penderita tidak hamil. Pada trimester 3, adanya defisiensi faktor lipotropik disertai kebutuhan janin yang meningkat akan nutrisi, menyebabkan penderita mudah jatuh dalam hepatitis nekrosis akut. Untuk yang selanjutnya yaitu menjelaskan bahaya kehamilan dengan virus hepatitis B, yaitu berat ringannya gejala hepatitis virus pada kehamilan sangat tergantung dari keadaan gizi ibu hamil itu sendiri. Gizi buruk
khususnya defisiensi protein, ditambah pula meningkatnya kebutuhan protein untuk pertumbuhan janin, menyebabkan infeksi hepatitis virus pada kehamilan, memberikan gejala-gejala yang jauh lebih berat. Nah, untuk cara penularan virus hepatitis B itu sendiri ke janin yaitu bisa melewati plasenta. Yang pertama yaitu melewati plasenta. Yang kedua yaitu kontaminasi dengan darah dan tinja ibu pada waktu persalinan. Untuk yang ketiga yaitu kontak langsung bayi baru lahir dengan ibunya. Untuk yang terakhir bisa melewati air susu ibu pada masa laktasi atau pada masa menyusui antara ibu dan bayi. Pentingnya menjelaskan tentang screening hepatitis B itu sendiri sangat penting. Screening hepatitis B, surface antigen atau HBsAg, setiap wanita hamil pada setiap kehamilan, bahkan jika sebelumnya terdapat riwayat kehamilan, bahkan jika sebelumnya terdapat riwayat screening maupun vaksinasi. Ibu dengan hasil screening positif diharapkan dapat dilakukan pemeriksaan lanjut untuk menegakkan diagnosis hepatitis B. Nah, itu deretan dari fase kerja. Yang selanjutnya ada fase terminasi. Fase terminasi itu sendiri meliputi yang pertama yaitu melakukan evaluasi kembali kepada pasien dengan cara mengulangi apakah informasi yang saya berikan kepada pasien itu telah diterima dengan baik atau tidak. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan perhatian terhadap setiap pertanyaan. Jadi jika pasien atau ibu yang kita sudah jelaskan tetapi belum paham, kita persilahkan untuk ibu bertanya kepada kita agar ibu tersebut jauh lebih paham akan informasi yang akan didapatkan. Untuk yang ketiga yaitu berpamitan kepada pasien. Kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam sesuai dengan kondisi waktu kita memberikan informasi kepada pasien itu sendiri. Untuk yang keempat yaitu jangan lupa mencuci tangan setelah kita berkontak dengan pasien langsung. Untuk yang selanjutnya yaitu kita dokumentasi hasil dari kita memberikan informasi KIE kepada pasien tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada penampilan kerja. Penampilan kerja itu sendiri meliputi yang pertama ada ketenangan selama melakukan tindakan, yang kedua yaitu terciptanya hubungan terapeutik antara pasien dan bidan atau dengan sang pemberikan informasi. Terakhir yaitu adanya keamanan yang diberikan oleh bidan kepada pasien itu sendiri. Baik, terima kasih tentang KIE yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.